Warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa nasarahu wa wala. Amma ba'du, yang saya hormati Ketua DKM Masjid Jami Al-Muharram Kompleks Tetnaki Dodol, Bapak Haji Ibnu Purna beserta jajarannya. Yang saya hormati para bapak, para ibu jamaah Masjid Jami Al-Muharram. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala pada pagi hari ini setelah kita menyelesaikan kewajiban kita sholat subuh berjamaah, kita kembali diberi kesempatan untuk mengkaji ilmu, wabil khusus pada pagi hari ini sesuai dengan permintaan dari DKM untuk disajikan materi tentang zakat fitri. Mudah-mudahan apa yang kita laksanakan pada pagi hari ini banyak membawa manfaat dan keberkahan untuk kita semua. Para bapak dan ibu yang saya hormati, untuk saat ini di era digital, ya, masalah zakat, baik itu zakat mal, zakat fitri, ini sudah mudah untuk kita dapatkan, ya, berbagai hal yang terkait dengan zakat, sehingga tinggal lagi pada masalah kesadaran masyarakat muslim untuk menunaikan zakat. Sebab menurut data dari Basnas, untuk zakat di Indonesia, ya, itu potensinya sekitar 237 triliun dalam 1 tahun. Ya, bayangkan dengan jumlah itu, ya, tidak ada yang miskin di Indonesia. Ya. Namun yang bisa diambil, ya, artinya kesadaran untuk membayar zakat itu baru hanya 0,3%. Ya. Ini menjadi tantangan yang berat bagi kita semua, ya, untuk bisa memberikan satu pencerahan kepada kalangan agnia agar mereka mau menunaikan zakatnya, terutama zakat mal. Kalau zakat fitri, insya Allah mayoritas menunaikannya. Zakat ini begitu penting kedudukannya dalam Islam, ya, sehingga oleh Dr. Mustafa Al-Khin dan Dr. Mustafa Al-Bugha itu beliau mengatakan bahwa zakat ini adalah salah satu dari 5 pilar atau 5 rukun Islam yang paling penting, ya. Kenapa paling penting? Karena ibadah zakat ini dia berkaitan bukan hanya dengan Allah tapi juga dengan manusia, ya. Kalau seseorang tidak sholat, maka yang lain tidak rugi. Kalau seseorang tidak berpuasa, yang lain tidak rugi. Nggak ada kaitannya, nggak ada hubungannya. Kalau seorang muslim atau muslimah tidak menunaikan ibadah haji, maka yang lain pun tidak akan ada masalah. Tapi ketika seorang muslim atau muslimah tidak menunaikan zakat, maka ini akan bermasalah bagi orang lain. Kenapa? Karena dalam ibadah zakat tersebut, ya, ada hak orang lain yang memang harus kita keluarkan. Ya. Oleh sebab itu Abdullah ibnu Abbas, beliau mengatakan bahwa hasil dari penelitian beliau tentang ayat-ayat Al-Quran terkait dengan zakat, ya, beliau mengatakan hanya zakat dan sholat yang keduanya selalu Allah sampaikan berdampingan, beriringan, ya. Aqimus sholat wa atuz zakah. Ya. Artinya apa? Kata Abdullah ibnu Abbas, ini seperti dua sisi mata uang. Kalau satu sisi hilang,
maka yang satu tidak punya makna sama sekali. Artinya ketika kita menunaikan sholat lalu tidak berzakat, maka sholat kita menjadi sesuatu yang tidak bermanfaat. Begitupun kalau kita hanya zakat dan tidak menunaikan sholat, maka zakat itu pun tidak akan membawa manfaat bagi kita. Oleh sebab itu zakat ini menjadi sesuatu yang penting, gitu ya. Kemudian Profesor Dr. Wahbah Az-Zuhaili, ya, beliau mengatakan tentang zakat ini apa? Kewajiban untuk menunaikan zakat ini adalah zakat itu menjadi satu instrumen, ya, satu instrumen al-wasail, ya, aulal wasail, instrumen yang paling penting untuk menjembatani, ya, menjembatani jarak antara orang-orang yang kaya dan orang-orang yang miskin. Ya. Ini secara umum, ya, terkait dengan zakat. Nah, kemudian kita coba kembali melihat makna zakat, ya, makna zakat. Jadi zakat itu di dalam semua kitab, ya, baik yang klasik maupun yang modern, yang kekinian, ini semua sepakat secara etimologi, secara lugawi, ya, zakat adalah maknanya an-numuwu wa ziyadah. An-numuwu itu maksudnya apa? Bertumbuh, wa ziyadah, dan bertambah. Ya. Ini makna lugawi atau etimologi dari zakat. Biasanya makna lugawi itu cakupannya jauh lebih luas daripada makna terminologi, ya. Kalau terminologi lebih menukik, tapi kalau makna lugawi dia sangat luas, ya. Kemudian terkait dengan makna lugawi ini, ya, bahwa yang namanya zakat itu maknanya bertumbuh dan bertambah. Ini menggambarkan, mengilustrasikan bahwa sesungguhnya apa yang kita keluarkan untuk zakat itu tidak akan mengurangi harta kita, justru akan membuat harta kita menjadi tumbuh dan berkembang, ya. Dan ini sesuai dengan sabda Rasul, di mana beliau mengatakan, mana koso malun min sodakotin, harta itu tidak akan berkurang karena disedekahkan, baik sedekah wajib yaitu zakat maupun sedekah sunnah yaitu selain zakat. Kemudian zakat juga secara bahasa dia bisa bermakna at-thaharah, mensucikan, ya. Kenapa? Karena dengan berzakat kita mensucikan. Ketika kita mengeluarkan zakat mal, berarti kita mensucikan harta kita. Ketika kita menunaikan zakat fitrah, berarti atau zakat fitri, berarti kita mensucikan diri kita, badan kita. Karena sering juga disebut zakatul fitri itu zakatul badani, zakat untuk badan, ya. Sehingga mensucikan itu, ya. Di sana dalam ayat dikatakan apa? Khudz min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha, ya, wa sholli alaihim inna sholataka sakanul lahum. Di sini kita lihat fungsi zakat secara umum. Khudz min amwalihim, ambillah dari harta mereka, yaitu orang-orang kaya, shadaqatan, sebagai zakat, tutahhiruhum, di mana zakat itu akan mensucikan mereka, ya, mensucikan harta mereka, wa tuzakkihim, dan membersihkan jiwa mereka, ya, wa sholli alaihim, kemudian berdoalah untuk mereka yang sudah menunaikan zakat bagi yang menerimanya, ya, inna sholataka sakanul lahum, sungguh doamu itu akan membuat orang-orang kaya yang membayar zakat itu merasa nyaman, tenang, ya, dan hidup dalam harmonis, gitu, ya. Jadi kalau kita lihat dari ayat ini, ya, sebetulnya menarik. Ayat ini menjadi ayat perintah untuk menunaikan zakat itu dengan kata khuz. Jadi pemilihan diksi kata ini khuz
ambillah, kan ini sifatnya memaksa, ya, memaksa, ambillah dari harta mereka kalangan kaum kaya. Dan yang kedua, ya, ayat ini juga menggambarkan bahwa sesungguhnya zakat itu bukan hanya kewajiban, tapi dia merupakan kebutuhan. Ya. Kenapa disebut kebutuhan? Karena fungsinya tutahhiruhum wa tuzakihim biha. Ya. Jadi zakat itu mensucikan harta yang kita miliki dan mensucikan, membersihkan jiwa kita. Ya. Kan kita semua kepengen harta yang kita miliki berapapun banyaknya itu semuanya suci, ya, bersih, nggak ada unsur syubhat, itu. Dan kita kepengen kan apa? Diri kita, jiwa kita juga bersih, ya, sehingga tidak ada yang namanya apa sikap serakah, gitu ya, serakah, tidak peduli pada orang yang membutuhkan, gitu ya. Itu kan semua kita kepengen begitu. Maka sebetulnya sekali lagi zakat itu adalah bukan sekedar kewajiban, tapi dia juga merupakan satu kebutuhan. Para bapak dan ibu yang saya hormati, terkait dengan zakat fitri, karena sesuai dengan permintaan dari DKM, ya, kita pagi ini fokus ke zakat fitri. Ini ada apa namanya kerancuan dalam penggunaan kata ini. Ya, kita sering nyebutnya zakat fitrah, gitu ya. Zakat fitrah. Sebetulnya yang betul zakat fitri, gitu, ya. Nah, zakat fitri ini adalah qadrun muayyanun minal mal yajibu ikhraju inda ghurubis syamsi akhir yaumin min ayyami Ramadan. Bisyurutin muayyana an kulli mukallafin wa man talzamuhu nafaqatuh. Jadi zakat fitri itu apa sih, gitu ya? Zakat fitri adalah satu ukuran yang tertentu yang wajib untuk dikeluarkan ketika terbenam matahari di hari terakhir bulan Ramadan dengan syarat-syarat yang tertentu atas setiap mukallaf dan orang yang dalam tanggungan nafkahnya. Ini zakat fitri. Berarti apa? Zakat fitri ini memang zakat yang waktunya sangat terbatas. Ya, sangat terbatas. Dan khusus kalau zakat mal, ya tergantung kita berapa, kapan haulnya, gitu kan ya. Kapan satu tahunnya. Kalau kita buka usaha umpamanya di bulan Muharram, ya kita bayar zakat mal nanti di Muharram, gitu kan ya. Kalau kita buka usaha di bulan Rabiul Awal, ya nanti zakat malnya ya Rabiul Awal, gitu kan, satu tahun. Tapi kalau zakat fitri, dia itu punya waktu yang sangat khusus dan terbatas, sangat terbatas. Ya. Kapan mulai diwajibkan zakat fitri? Itu ketika matahari di hari terakhir bulan Ramadan tenggelam, berarti masuk maghrib, itu sudah masuk wajib bayar zakat fitri, ya, gitu. Jadi besok umpamanya nih kita Lebaran Sabtu umpamanya, ya, Lebaran Sabtu, maka ketika hari Jumat itu hari terakhir matahari tenggelam maghrib, berarti itu adalah waktu diwajibkannya zakat. Sampai kapan? Sampai khotib naik ke mimbar sholat Idul Fitri. Batasnya di situ. Ya, batasnya di situ. Ini namanya waktu wajibnya. Kemudian ada waktu abdolnya, waktu yang paling utama, ya, yang nilainya lebih melebihi waktu yang lain. Kapan? Ketika masuk waktu fajar hari Idul Fitri. Ya, jadi apa namanya tuh pas hari raya tuh, ya, subuh sampai khotib naik ke mimbar, itu namanya waktu yang paling utama. Ya cuma repot, ya, kalau kita bayar zakat fitri pada waktu utama itu merepotkan. Ya, gimana itu nyerahinnya, gitu kan ya.
Gitu. Nah, jadi sulit itu. Yang ketiga namanya waktu jawaz, waktu yang dibolehkan. Kapan? Sejak awal Ramadan. Ya, udah boleh tuh. Jadi pas banget masuk 1 Ramadan sudah boleh untuk bayar zakat fitri. Makanya di kebanyakan masjid musola itu nerima zakat fitri mulai umpamanya setengah bulan sebelum Lebaran, ya. Setengah bulan sebelum Lebaran udah mulai itu. Boleh nggak? Boleh. Sah tidak? Sah, gitu ya. Karena itu namanya waktu jawaz. Jadi ada waktu jawaz, ada waktu wajib, ya, ada waktu afdol. Itu untuk zakat fitri. Terkait dengan kewajiban atau mulai wajibnya bayar zakat fitri, mulai terbenam matahari di hari terakhir Ramadan, berarti apa konsekuensinya? Orang yang meninggal dunia sebelum maghrib hari akhir Ramadan, dia nggak wajib bayar zakat fitri. Umpamanya nih, ya, Bapak A atau Ibu A, dia meninggal jam 6 sore. Maghrib jam 6 lewat 10, ya, jam 6 dia meninggal, maka dia nggak wajib bayar zakat fitri, ya, nggak wajib gitu, karena dia tidak mengalami 1 Syawal, ya, itu. Tapi kalau dia meninggal sudah waktu maghrib, ya, maghrib masuk itu hari akhir Ramadan, dia meninggal dunia, maka dia wajib bayar zakat fitri. Itu seperti itu. Yang kedua, apabila bayi lahir sebelum maghrib di akhir Ramadan, wajib bayar zakat fitri. Ya, umpamanya nih, ya, ada cucu bapak atau anak bapak ibu, dia lahir persis jam 6 umpamanya. Jam 6 di akhir Ramadan, ya, berarti bayi ini mesti dibayarkan zakat fitrinya. Tapi kalau dia lahir, ya, dia lahir setelah maghrib, itu setelah maghrib di akhir Ramadan, maka dia tidak terkena kewajiban bayar zakat fitri. Ya, ini terkait dengan waktu untuk membayar zakat fitri. Bapak Ibu yang saya hormati, kemudian syaratnya, syarat wajibnya, siapa yang wajib? Yang pertama ya muslim. Yang kedua terbenam matahari di akhir Ramadan, ya. Kemudian yang ketiga ada kelebihan kebutuhan makanan pokoknya di saat malam takbir dan hari raya. Kalau di Jakarta insya Allah nggak ada nih orang yang nggak punya kelebihan. Umpamanya begini, kita mau bayar zakat fitri, ya. Kemudian ternyata pada malam takbir dan pada hari Idul Fitri kita nggak punya makanan pokok, ya, maksudnya ya, bukan makanan yang lain, makanan pokok. Sehingga pada malam takbir tersebut dan pada hari raya kita nggak bisa memenuhi kebutuhan makanan pokok kita, maka dia nggak wajib, tidak wajib mengeluarkan zakat fitri. Kenapa? Karena memang dia nggak punya bekal tambahan untuk bisa memenuhi kebutuhan makanan pokoknya, ya, di hari Idul Fitri dan pada malam takbir sebelumnya. Bagaimana kalau ada orang punya terbatas dia, ya, punya makanan pokok yang terbatas. Umpamanya dia punya istri, punya anak, gitu ya, punya bapak yang dia tanggung nafkahnya, gitu ya, nafkahnya. Maka yang didahulukan adalah dirinya, suami, ya, kemudian baru istrinya, ya, kemudian baru anaknya yang kecil, yang masih kecil, ya, kemudian baru ibunya, baru bapaknya yang dalam tanggungan nafkahnya, baru kemudian anaknya yang paling besar atau anaknya yang besar yang sudah balik, gitu ya, udah mukallaf.
Nah, itu kalau memang kondisi terbatas seperti itu. Kemudian yang berikutnya, berapa takarannya, ya takaran yang kita keluarkan. Kita mengacu kepada mazhab Syafi'i saja ya. Kita mengacu kepada mazhab Syafi'i. Jadi takaran untuk zakat fitri itu adalah sesuai dengan sabda Rasul, banyaknya 1 sok. Itu ukuran di zaman Rasul ya, dan era berikutnya. Artinya punya namanya ukuran sok. Berapa 1 sok? 1 sok itu 4 mud. Berapa 1 mud? 1 mud itu 700 gram. Jadi sebetulnya makanya ada beda pendapat nih. Kalau yang pakai liter sepakat 3,5 liter, gitu kan ya. Kalau yang pakai kilogram ini ada yang mengatakan 2,5, ada yang mengatakan 2,8. Ya. Karena kalau 1 sok itu 4 mud dan 1 mud itu adalah 700 gram, berarti 1 sok itu 2,8 kilogram. Itu ya. Seperti itu. Maka dia mengatakan berapa? Ya 2,5 sampai 3 liter, sampai 3 kilo. Itu pandangan para ulama yang terkait dengan volume zakat fitri. Kemudian terkait dengan zakat fitri pakai uang. Saya nggak tahu nih di Al-Muharram ada nggak nerima zakat fitri pakai uang, itu ya. Zakat fitri pakai uang nih. Dalam 3 madhab itu tidak ada ya. Madhab Maliki, madhab Syafi'i, madhab Hambali tidak ada penggunaan uang. Yang membolehkan penggunaan uang itu hanya madhab Imam Hanafi, madhab Hanafi ya. Itu beliau membolehkan membayar zakat fitri pakai uang ya. Kalau umpamanya kita pakai uang, ya, kita pakai uang, maka yang kita bawa ya jelas kepada amil adalah atau kepada panitia itu adalah uang kita, dan kita kepengen tetap pada pandangan mazhab Syafi'i, maka kita menggunakan akad wakalah. Ini saya serahkan uang sekian ratus ribu rupiah untuk zakat saya, ya, istri saya dan anak saya, gitu ya. Itu. Maka yang ambil qabil tuh saya terima. Itu bukannya ijab qabul zakat, karena dalam zakat fitri nggak ada ijab qabul, ya, nggak ada ijab qabul. Jadi yang ada kalau begitu Pak, namanya akadnya akad wakalah, mewakilkan. Jadi kita wakilkan kepada amil zakat untuk membelikan ya dari uang yang kita serahkan beras. Kemudian bagaimana kalau kita mau pakai uang murni? Pokoknya ini saya bayar zakat fitri pakai uang, bukan untuk dibelikan beras. Ada satu bab begini Pak dan Ibu. Kalau kita mau pakai Hanafi, pakai total, jangan separuh. Ya. Kalau kita mau pakai madhabnya Imam Hanafi untuk zakat fitrah, pakainya total. Berapa? Itu dalam madhab Hanafi 1 sok adalah 3,8 kilogram. 3,8 kilogram. Berarti kalau kita mau zakatnya pakai uang, nah pengaliannya jangan 2,5. Jadi pengaliannya 3,8 kilogram, bukan 2,5 kilogram. Itu, ya. Jadi ini bagi sebagian pandangan, ya, para ulama mengatakan seperti itu. Walaupun, ya, Basnas itu menetapkan 50.000, gitu ya, 50.000 pakai uang, gitu ya. Nah, saya tidak tahu karena pertimbangan di mana, ya. Yang jelas kalau kita mau pakai zakat fitri dengan uang, ya pakai madhab Hanafi sepenuhnya,
Ya, sebab mazhab Hanafi itu satu sok bukan 2,5 atau 2,8 kilogram, tapi dialah 3,8 kilogram. Kemana pengaliannya? Ke kurma. Sekarang kurma 1 kilo berapa? Ya, berapa? Gantung kurmanya, paling yang terbaik dong. Jangan yang paling jelek. Ya. Berapa? 300.000. Berarti 300.000 kali 3,8. Berat juga. Ya, berat juga. Ya. Iya, itu kalau kita mau ikut mazhab Hanafi. Ya. Jangan pakainya uang tapi takarannya mazhab Syafi'i. Ya, namanya nanti apa? Taufik ya. Gitu. Jadi cari yang gampangnya aja, yang enaknya aja. Ya. Jadi dulu begitu. Jadi mazhab Hanafi itu mereka menggunakan uang karena katanya lebih fleksibel. Karena orang-orang miskin itu, orang-orang fakir, dia akan lebih bisa menggunakan uangnya untuk apa yang mereka butuhkan. Gitu kan ya. Sebab hikmah zakat ini, Bapak dan Ibu, hikmah zakat, faedah zakat adalah memang zakat fitri ya. Itu untuk memberikan kebutuhan makanan pokok kepada orang-orang fakir miskin. Makanya dalam mazhab Maliki yang berhak mendapatkan zakat fitri adalah fuqara masakin. Cuma 2 aja. Yang 6 nggak bisa, gitu ya. Tapi dalam mazhab Syafi'i kan boleh semua tuh, 8 asnaf ya dapat yang namanya zakat fitri. Tapi mungkin pandangan mazhab Maliki mengapa mereka hanya mau mengharuskan zakat fitri hanya untuk fuqara masakin, karena memang fungsi zakat fitri ini untuk menjadikan mereka tidak meminta-minta pada saat hari raya. Ya, itu. Kan Nabi katakan begitu. Apa kata Nabi? Agnuhum anit tawafi fi hadzal yaumi. Penuhilah kebutuhan orang-orang fakir dan miskin ya dari apa? Dari berkeliling, tawaf itu, berkeliling untuk memenuhi kebutuhan pada hari itu. Ya, pada hari itu. Jadi memang zakat fitri itu memang buat malam takbir dan khususnya hari Idul Fitri. Gitu. Ya. Makanya harus habis. Jadi ketika dihimpun zakat gitu ya, zakat fitri itu sebelum sholat dilaksanakan itu sudah terdistribusikan. Ya. Mau 2 hari menjelang Idul Fitri ya silakan. Mau 1 hari menjelang Idul Fitri silakan gitu kan ya. Kenapa? Karena memang beda dengan zakat mal. Zakat fitri itu memang khusus ya, spesifik agar orang-orang fuqara dan masakin ini betul-betul tidak kekurangan ketika memasuki hari Idul Fitri. Kan hari raya itu hari untuk makan-makan, ya, hari untuk kita ya, bahkan kan puasa haram tuh. Ya, orang miskin itu, orang fakir harus terpenuhi kebutuhan makanan pokoknya di saat hari raya tersebut. Maka prinsipnya memang harus habis, ya, harus habis yang namanya zakat fitri itu yang dikumpul oleh amil, seperti itu. Ya. Nah kemudian terkait dengan apa? Dengan mustahikin, saya agak miris sekarang ini nih, mustahikin. Ada orang-orang yang diberikan zakat fitri ketika distribusinya, ketika tasorufnya itu ternyata kita pertanyakan, apakah mereka fuqara, apakah mereka masakin, apakah mereka amil, apakah mereka ghorimin, gitu ya, apakah mereka itu mu'alaf. Sebab hati-hati nih, kalau kita salah mendistribusikannya akan bermasalah. Ya, akan bermasalah. Oke. Apa patokan? Mungkin sekedar mengulang aja nih. Apa kriteria fuqara? Fuqara itu adalah orang yang dalam kehidupannya dia hanya bisa memenuhi kebutuhan pokoknya
di bawah 50%. Umpamanya beginilah, dia butuh satu hari itu kebutuhannya berapa? Umpamanya kebutuhannya 200.000. Ternyata dia bisa hanya mendapatkan satu hari itu hanya 80.000. Itu fuqara, ya. Kalau masakin, orang yang penghasilannya itu nggak sampai 100%. Dia butuh 200.000, yang dia dapat cuma 80.000, 70.000, ya. Itu kategori miskin. Maka sebetulnya ketika ada orang dapatkan kupon untuk mengambil zakat fitri gitu ya, atau zakat mal, itu kan dia mesti bertanya pada dirinya, saya ini masuk nggak dalam 8 asnaf? Ya, kan yang tahu mereka. Ya, kalau kita nggak tahu, kita cuma lihat sepintas, ini orang fuqara masakin, ya itu. Maka kalau ada yang mendapatkan kupon begitu, saya bukan fuqara, bukan masakin, ya bukan amil, bukan mu'allaf, bukannya bukannya fisabilillah umpamanya. Ya udah, nggak usah. Ya kita kembalikan tuh. Kenapa? Ada orang yang lebih berhak untuk mendapatkannya ketimbang kita, gitu ya. Yang kedua, mustahikin yang namanya amil. Saya tidak tahu nih, di Al-Muharram itu amil atau panitia? Amil atau panitia? Kenapa emang beda? Beda. Ya. Amil itu siapa amil? Manista'malahul imam. Orang yang memang ditunjuk, di-SK-kan oleh pemimpin pemerintahan. Dalam hal ini itu didelegasikan kepada Basnas atau Laz yang besar itu, ya. Ada Laz NU, ada Laz Muhammadiyah, ada Basnas. Kalau tidak mendapatkan SK dari pemerintah, ya, maka dia bukan amil, tapi dia panitia. Apakah panitia dapat hak? Tidak. Panitia tidak boleh diberikan dari zakat. Ya. Haram. Ya. Itu haram hukumnya. Jadi kalau panitia nerima pembagian dari zakat, haram hukumnya. Sebab dia bukan mustahik. Ya. Tapi kalau amil, ya itu hak. Memang disebutkan oleh amilina. Amil dan panitia itu beda. Semua kitab menyatakan amil adalah orang yang ditunjuk oleh pemerintah untuk mengelola zakat, gitu ya, begitu. Ya. Apa konsekuensi panitia? Konsekuensi panitia, ya, ketika ada orang-orang memberikan beras untuk zakatnya, kan banyak orang tuh, ya. Kemudian nanti kan mau didistribusikan. Panitia nggak boleh mencampur beras itu. Kenapa? Khawatir nanti ada beras yang bercampur, yang tadinya disampaikan kepada panitia sebagai zakat fitrahnya, dia terima lagi. Ya, bahkan ada yang ekstrim, walaupun hanya 1 biji, itu nggak boleh. Ya, itu konsekuensinya panitia. Ya, jadi panitia zakat itu dia harus cermat betul. Jangan sampai ini ada orang bayar zakat, kemudian berasnya balik lagi ke dia, ya, berasnya balik lagi ke dia lagi, ya, itu nggak boleh, ya. Sama aja kita ngeluarin zakat itu, kemudian ada yang kita ambil buat kita, nggak boleh zakat kita itu, ya. Amil, kenapa amil? Amil itu lebih leluasa dia, karena amil adalah salah satu dari, ya, 8 asnaf. Maka ketika kita menyerahkan zakat kita ke amil, udah selesai, sah zakat kita, sah zakat kita. Ya, nanti amil mau mencampurkan, walaupun nanti ada beras yang tadi diberikan oleh muzaki, balik lagi ke dia, itu udah nggak ada masalah. Karena apa? Karena zakatnya udah sah, udah diterima oleh amil. Ya, jadi sebetulnya ini hal yang prinsipil nih. Kemarin ketika saya sampaikan ke beberapa tempat masalah ini, itu kemarin saya tanya tuh, gimana di Basnas Kota Selatan? Oh itu antri ya, pada bikin SK, ya, karena akan dibuat SK-nya, SK sebagai amil zakat untuk 5 tahun, gitu, ya, seperti itu.
Ketika kita menyerahkan zakat fitri kepada panitia, zakat kita belum sah, kecuali nanti zakat itu udah tersampaikan kepada mustahikin. Jadi udah disebarkan kemana? Ke fukoro, ke masakin, yang lain-lain. Itu baru sah zakat kita. Kenapa? Karena panitia kedudukannya sebagai wakil dari kita, ya, wakil dari kita, bukan sebagai orang yang berhak menerima, ya, gitu. Ini ya seperti itu apa yang harusnya berlaku dalam aturan tata pengelolaan zakat fitri, seperti itu. Dan ketika panitia salah dalam mendistribusikan zakat fitrinya kepada orang yang tidak berhak, maka panitia harus mengganti. Tapi kalau amil salah mendistribusikan zakatnya bukan kepada mustahikin, maka amil nggak perlu mengganti. Kenapa? Karena dia sudah sah sebagai penerima. Dia hanya menyalurkan apa yang diterima, gitu kan ya. Maka sudah sah, gitu. Dan dia nggak perlu mengganti. Ya, panitia mesti ganti. Kenapa? Panitia bukannya orang yang berhak untuk menerima zakat, gitu ya. Seperti itu. Ini terkait dengan zakat fitri. Kemudian, karena diminta juga masalah fidyah, ya, waktunya nih. Fidyah, apa itu fidyah? Fidyah adalah, ya, hal yang kita bayarkan dalam bentuk makanan pokok atau makanan yang siap saji ketika ada sesuatu yang terjadi ketika orang nggak puasa Ramadan. Kapan orang tidak berpuasa Ramadan? Yang pertama, orang yang memang dia itu sakit, yang sakitnya susah diharapkan sembuh, punya penyakit akut gitu, ya, penyakit mahnya akut. Jadi kalau bawa puasa, wah, itu mengancam keselamatan jiwanya. Orang ini dia boleh nggak puasa. Satu, ya, itu orang yang memang berpenyakit di mana sakitnya itu sulit diharapkan kesembuhannya. Mengkodok udah nggak mungkin. Nanti di luar Ramadan mengkodok nggak bisa juga, gitu ya. Yang kedua, orang yang udah tua renta, yang udah nggak mampu puasa, nggak mungkin dia mengkodok. Yang ketiga, ibu yang sedang hamil, yang khawatir dengan keselamatan calon bayinya, dia nggak puasa, ya, umpamanya. Nanti dia itu bukan hanya mengkodok saja, tapi juga bayar fidyah, gitu ya. Tapi kalau dia mengkhawatirkan dirinya, enggak, itu hanya kodok saja. Umpamanya ada ibu gini, ibu kenapa nggak puasa? Saya lagi hamil, saya khawatir nih ntar diri saya terganggu, gitu ya. Maka si ibu ini hanya bayar kodok saja, nggak bayar fidyah. Tapi kalau dia makan, kenapa nggak puasa bu? Ini saya lagi hamil, khawatir kalau saya puasa bayi saya terganggu, gitu ya. Maka dia wajib dua, kodok dan bayar fidyah, gitu ya. Yang ketiga, ibu yang menyusui, ya, ketika umpamanya dia tidak puasa, dia khawatir pada keselamatan bayinya, maka ibu itu dia mesti mengkodok dan juga mesti bayar fidyah, ya. Berapa ukuran fidyah? Ukuran fidyah itu adalah 1 mud per 1 puasa, ya. Jadi kalau ada orang yang nggak mampu puasa lagi, dia berarti apa? Kalau Ramadannya 29, berarti dia nggak puasa 29 hari. Berarti yang dikeluarkan 29 mud, gitu kan ya, 29 mud. Kapan dibayarkannya? Boleh setiap hari, apa-apa, tiap hari boleh. Atau nanti di akhir Ramadan, ketika udah masuk Syawal, baru bayar fidyahnya. Itu silakan aja, ya, kepada 29 orang fakir miskin atau 30 fakir miskin. Ini yang terkait dengan mud, gitu ya. Jadi ya nggak susah sebetulnya. Tinggal yang berikutnya, yang wajib bayar mud. Orang yang masih punya hutang puasa tahun lalu, kemudian masuk Ramadan yang baru belum bayar puasanya, belum dikodok. Umpamanya ada anak ibu dulu sakit, atau anak bapak ibu dulu head, ya. Berapa lama dia head? Dia head umpamanya 7 hari, ya, 7 hari.
kemudian dia baru kodok 4 hari. Masuk Ramadan yang baru tahun ini 3 hari belum dikodok. Berarti dia wajib mengkodok puasa yang 3 hari dan dengan fidyahnya. Dengan fidyahnya. Kalau sampai tahun berikutnya nggak bayar lagi, 2 fidyah. Ya, kodok dan 2 fidyah. Nah, begitu. Makanya tolong kepada keluarga, terutama yang perempuan, kalau di Ramadan dia atau istri juga, istri bapak, dia mengalami haid atau dia sakit gitu ya, anak-anak kita atau kita sendiri gitu, kemudian kita belum bayar tuh, Ramadan yang baru udah sampai lagi, udah masuk, kodok puasa belum dibayar ya, belum ditunaikan, maka nanti dia tetap wajib mengkodok puasanya dan membayar fidyahnya gitu ya. Boleh 1 mud berarti 700 gram. Boleh juga dengan makanan. Kalau sekarang mungkin basah menetapkan 65.000 ya. Kalau basah DKI itu menetapkan 65.000 untuk ukuran 1 mud ya. Makanan yang siap saji gitu. Ya. Saya kira ini ya untuk pendahuluan saja ya, untuk mengantarkan materi ini. Nanti mungkin Bapak Ibu bisa memperluas, baik itu yang namanya menambahkan wawasan ya, ataupun pertanyaan ya, untuk di-sharing bersama pada kesempatan pagi hari ini ya. Mohon maaf bila ada banyak hal yang kiranya tidak atau kurang patut untuk saya sampaikan di forum ini ya. Demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau memang tidak ada, ya silakan. Tadi kan menjelaskan boleh berhak menerima yang fitri, itu kan yang golongan miskin dan fakir. Nah, kita kan kerja rata, dan kita pemerintah mengatakan UMR 5,1 juta per bulan. Apakah masyarakat yang berpenghasilan di bawah 5,7 itu yang termasuk golongan miskin atau gimana? Ya, baik, terkait dengan UMR ya, UMR DKI 5 juta ya, 5 juta kan? Ya, 5 juta ya. Ini kan bukan hanya pada kebutuhan makanan, tapi juga umpamanya kebutuhan lainnya, pendidikan, kemudian tempat tinggal ya. Itu kalau dihitung-hitung ternyata dengan 5 juta untuk 1 bulan ya, UMR itu tidak mencapai kebutuhan standar minimal ya, kebutuhan standar minimal ya. Umpamanya kalau orang kontrak, berapa bayar kontrakan sebulan, listriknya berapa per bulan gitu kan ya. Kalau ternyata memang kebutuhan pokok tadi termasuk bayaran anaknya ya, kebutuhan anak-anaknya itu, kebutuhan makanannya termasuk semuanya, itu kalau memang terukur bahwa UMR itu tidak mencukupi ya, mencukupi apa yang dia butuhkan, ini termasuk kategori fakir atau miskin ya. Kan nanti sifatnya apa? Ini relatif ya, relatif sekali. Kenapa? Ada keluarga yang hanya punya apa? 1 anak gitu ya. Ada yang punya 2 anak gitu. Nah, ini kan akan dilihat kembali ya. Kalau ternyata yang 1 anak mungkin UMR 5 juta itu masih masuk ya, memenuhi kebutuhan gitu. Dengan demikian UMR bukan menjadi ukuran itu dalam agama dia fakir atau miskin gitu ya. Tapi yang menjadi ukuran adalah seberapa dia mampu untuk memenuhi kebutuhan dasarnya. Ya, kebutuhan dasarnya. Ya, artinya jangan yang primer aja, yang primer. Ya, jangan yang sekunder, apalagi tersier ya. Gitu. Jadi kebutuhan primernya yang dilihat itu apa? Rumah, ya, makan, kemudian kebutuhan listrik gitu ya, air minum gitu ya. Itu kan menjadi kebutuhan pokok tuh. Ya, itu yang dilihat. Ya. Tapi kalau nanti digunakan untuk umpamanya beli pulsa, tapi pulsanya itu untuk hal yang nggak dibutuhkan, ya nggak masuk gitu. Ya, beli pulsa cuma buat main game gitu ya.
Tapi kalau dia gunakan untuk mencari ilmu gitu ya, untuk keperluan mencari ilmu ya itu masuk. Tapi kalau untuk hal-hal yang sifatnya sia-sia ya nggak masuk gitu. Saya kira itu Pak. Jadi UMR tidak menjadi patokan menggolongkan seseorang itu menjadi fakir atau miskin. Tapi seberapa dia mampu untuk menggunakan UMR-nya ya kira-kira cukup apa enggak gitu ya untuk yang primer seperti itu ya. Cukup ya. Baik, makasih banyak atas perhatiannya ya. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan walaupun sekedar mengulang dari apa yang Bapak Ibu telah terima di berbagai majelis ini tetap bermanfaat ya, terutama dalam hal pengelolaan ini ya. Saya masih banyak masjid musola yang nggak punya amil, jadi masih panitia. Saya bilang hati-hati ya, amilnya beda sama panitia, itu nggak secara hukum itu beda sekali, maka tolong hati-hati gitu ya. Maka di mana saya ngajar di masjid musola saya bilang bentuk ya kan gampang itu, peserta gampang bener, tinggal kita mengajukan nama-nama yang sudah kita susun ya, laporkan ke Basnas wilayah atau Basnas kabupaten atau kota ya di Jakarta Selatan, kalau di sini di wali kota nanti dibuatkan tuh. Kemarin saya tanya minggu ini udah harus selesai semua tuh. Jadi ada yang minta dibuatkan SK hanya untuk tahun ini ya, untuk kegiatan zakat tahun ini. Ada yang minta SK untuk 5 tahun gitu ya. Gitu. Jadi silakan aja ya kita untuk bisa memenuhi ketentuan hukum bahwa yang namanya panitia itu bukan amil ya. Maka banyak kesalahan ketika amil ternyata dapat juga gitu ya. Bukan amil, panitia dapat juga gitu, dari zakat fitri dan dari zakat mal. Padahal itu bukan mustahikin ya. Demikian, sekali lagi mohon maaf ya. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.